Jadi waktu itu ceritanya kita lagi kumpul, qadarullah Pak RT dan warga datang nyamperin kita rame-rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, My Hijrah to Jannah Official. Di video kali ini, insya Allah aku akan berbagi cerita sama kalian tentang pengalaman aku waktu itu sama teman-teman sempat didatengin warga dan Pak RT setempat. Jadi teman-teman, ini adalah pengalaman hijrah aku di tahun pertama aku hijrah yang tidak pernah terbesit atau terbayangkan sebelumnya. Haru, shock juga, ada emosional di situ, tapi tetap harus sabar dalam menghadapinya. So, buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Nah, teman-teman, jadi keseharian aku sebagai ibu rumah tangga itu memang super sibuk. Tapi tambah sibuk lagi ketika aku memutuskan untuk berhijrah. Kenapa? Karena jam tidur dan jam istirahat aku lebih banyak berkurang setelah aku hijrah. Karena alhamdulillahnya ketika aku sering datang ke majelis-majelis ilmu setelah aku berhijrah dan aku mendapatkan suatu ilmu, aku langsung ingin praktek dalam kehidupan sehari-hari aku dengan ilmu yang aku dapat itu, teman-teman. Jadi contohnya kayak gini, teman-teman. Yang biasanya aku bangun untuk sholat subuh itu jam 5, sekarang semenjak aku hijrah, aku jadi bangun 2 jam lebih awal sebelum waktu subuh. Jadi aku bangun semenjak hijrah itu aku bangun jam 3, aku mandi, terus kalau misalnya aku besok mau puasa sunnah, aku sahur. Tapi kalau misalnya besok aku nggak puasa sunnah, ya aku lanjut langsung tahajud, sholawat dan baca Quran kan, sampai menunggu waktu subuh. Sengaja aku ambil waktu tahajud itu di akhir waktu ya, karena ustazah aku bilang kalau misalnya kita bangun rada tengah malam gitu ya, sekitar jam 2, jam 3-an, takutnya waktu subuhnya ngantuk atau ketiduran gitu, teman-teman. Jadi aku ambil waktu tahajudnya itu sekitar jam setengah 4. Jadi nggak jauh dengan waktu subuh. Jadi sambil menunggu waktu subuh itu kita bisa sholawat dan zikir atau baca Quran gitu, teman-teman. Namanya juga tahajud itu sholat malam di sepertiga malam akhir ya, teman-teman. Jadi ya nggak apa-apa di akhir waktu, asalkan tidak terlalu mepet dengan waktu subuh gitu. Jadi masih ada jeda untuk kita menunggu sampai ke waktu sholat fajar, sunnah fajar, dan waktu subuh. Singkat cerita, teman-teman, jadi kegiatan aku itu setelah subuh-subuh gitu ya, kegiatan subuh lah di rumah. Paginya itu sekitar jam 7 kurang 15 aku tuh antar anak ke sekolah gitu kan. Setelah itu aku antar lagi anak yang kedua ke sekolah jam 7.30. Nah, setelah antar anak-anak ke sekolah, aku biasanya langsung pergi ke kajian pagi. Jadi ketika anak-anak di sekolah nih, uminya harus sekolah juga dong gitu kan. Jadi aku menuntut ilmu kajian pagi ke majelis ilmu. Nah, itu waktunya bertepatan dengan anak-anak ketika di sekolah. Jadi ketika anak-anak pulang sekolah, aku sudah siap untuk jemput mereka kembali gitu. Terus di hari selanjutnya, di hari berikutnya, kalau misalnya hari itu tidak ada jadwal kajian pagi, aku biasanya les bahasa Arab atau les tahsin. Kenapa aku lakukan itu? Karena anak-anak nih sekolahnya kan swasta nih. Nah, mereka sekolah di sekolah sunnah gitu kan. Jadi aku berpikir bagaimana caranya kalau misalnya anak-anak punya pertanyaan atau ada PR dari sekolah, uminya nih nggak bengong gitu kan.
Uminya nih bisa jawab gitu setidaknya. Karena kan kalau di sekolah swasta lebih banyak pelajaran diniyahnya ya, tauhid, akhlak, akidah, fikih, bahasa Arab. Nah, itu kan penting, dan juga tahsin dan tahfiz kan. Anak-anak sekolahnya tahfiz. Jadi ketika anak-anak di sekolah, uminya juga harus belajar gitu. Harus sekolah juga. Jadi bisa jawab setidaknya sedikit pertanyaan kalau anak-anak punya PR gitu, teman-teman. Jadi agar juga ilmu anak-anak dan uminya itu seimbang ya, teman-teman. Ya walaupun uminya nggak pintar, tapi setidaknya aku berusaha untuk bisa eh, apa ya, mengimbangi gitu, mengimbangi pelajaran anak-anak di sekolah dengan aku menuntut ilmu juga di luar. Nah, kan ya teman-teman, kita sebagai seorang ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya di rumah. Jadi setidaknya gitu, seorang ibu harus memiliki ilmu untuk bisa membimbing anak-anaknya di rumah. Karena guru di sekolah itu hanya kita minta tolong, minta bantuan dari mereka gitu kan. Jadi sudah terbayangkan sedikit ya teman-teman gimana sibuknya setelah aku hijrah. Jadi benar-benar total kegiatan ini berlangsung setelah aku hijrah gitu teman-teman. Jadi aku pengen mengaplikasikan ilmu yang aku dapat dalam kehidupan sehari-hari aku. Jadi teman-teman, kejadian yang aku mau ceritain ini itu kejadian ketika aku sedang les bahasa Arab sama teman-teman aku di suatu rumah di komplek perumahan. Sebenarnya itu rumah teman aku sendiri dan dalam keadaan kosong karena kita belum punya tempat. Nah, jadi teman aku itu mempersilahkan kita untuk les bahasa Arab di rumahnya yang kosong itu. Dan sebelum itu pun teman aku memang sudah izin sama Pak RT kalau rumah itu akan dijadikan tempat les gitu. Memang saya dan teman-teman itu 90% sudah bercadar. Dan ketika kami menggunakan baju gitu, kita lebih sering memakai baju hitam-hitam gitu kan. Karena kenapa ya? Karena memang kami punyanya warna hitam dan kami suka warna hitam, itu aja sih. Terus 90% kami sudah bercadar, tapi ada juga sih teman-teman kami yang belum bercadar, masih proses. Tapi ya pakai masker, sudah kerudung besar juga panjang gitu kan, udah syar'i. Tapi ya itulah yang menimbulkan mungkin ya menimbulkan fitnah dari warga kepada kami wanita bercadar yang berkumpul setiap harinya, nggak setiap hari sih, 3 hari atau 2 hari dalam sepekan di rumah itu, yang sebenarnya kami itu sedang belajar les bahasa Arab gitu. Tapi karena mereka tidak paham dan tidak mengerti, dan sebenarnya Pak RT juga sudah kami beritahu sebelumnya, ya menimbulkan fitnah dan tersulutlah emosi jiwa warga gitu kan, untuk apa ya, mungkin mereka berpikiran negatif gitu tentang kami. Mungkin kami dibilang aliran sesat, kami dibilang perkumpulan yang mencurigakan, mungkin disangka kami sedang bikin bom, merakit bom gitu kan, yang warga ini seperti terusik gitu ya. Padahal setiap kami les itu ketemu warga juga kan. Jadi namanya komplek ya teman-teman, jadi di depan rumah itu kan suka ada tukang sayur, terus ibu-ibu gitu, warga kompleks itu kan suka ngerumpi apa sambil beli sayur gitu ya. Kami suka lewat karena di depan rumah yang kami tempati itu kan, kami sambil lewat itu selalu memberikan salam, senyum gitu kan. Kadang kita, mari bu gitu, atau mau ikut kah ke dalam gitu kan. Kami selalu menyapa, tapi mereka selalu berpandangan sinis, kayak kami ini mungkin perkumpulan teroris atau gimana gitu. Jadi ketika itu warga datang dan Pak RT datang untuk menemui kami gitu ya, dengan
seperti kayak emosi atau marah atau dengan mungkin di atas kepalanya itu isinya fitnah segala macam gitu kan. Yang ada apa sih yang kalian lakukan di rumah ini gitu, kenapa dalam sepekan berkali-kali berkumpul di sini dalam keadaan kalian semua itu bercadar pakai hitam-hitam gitu kan. Sebenarnya nggak pakai hitam-hitam juga sih, ada juga temen-temen yang pakai warna biru atau warna hijau, cuman memang warnanya tuh cenderung gelap dan satu warna dan polos gitu kan teman-teman. Jadi mungkin membuat mereka tuh berpikiran negatif ya, nggak tahu ya, namanya manusia isinya negatif aja gitu kan. Bukannya kita itu tabayun dulu gimana, ini langsung yang gedor-gedor rumah tempat kami les gitu kan, kayak yang marah-marah nyuruh kami keluar gitu. Dan kami menjelaskan dengan baik, dengan adab yang baik, kalau misalnya kami di rumah ini itu untuk les bahasa Arab gitu. Tapi ya tetap warga tuh nggak percaya. Akhirnya kami persilahkan masuk untuk melihat sendiri gitu kegiatan kami di dalam. Yang ada hanya papan tulis, spidol, alat tulis masing-masing gitu kan, terus buku paket bahasa Arab. Ustazah pun membawa anak bayi karena dia punya bayi gitu kan. Jadi ya entah malu sendiri atau gimana, tapi itulah gitu yang kami kerjakan gitu. Dan kami ceritakan ke Pak RT kalau misalkan emang dari awal kan kami sudah izin tempat ini untuk les bahasa Arab gitu kan. Kenapa bisa jadi seperti ini? Kenapa seorang Pak RT nggak bisa mereda emosi warganya gitu dan menjelaskan gitu. Alasannya biar warga ini tahu sendiri katanya. Seperti apa kegiatan kalian di sini? Makanya kami datang untuk melihat sendiri. Loh, setiap kami sedang mau les terus bertemu warga di jalan, kami selalu mau ikutkah ke dalam gitu. Cuman warga ini menganggap kami ini, memandang kami ini sinis gitu, kayak aliran sesat lah atau apalah gitu kan. Ya sudahlah gitu kan, yang penting kami sudah menjelaskan. Dan memang kami tidak melakukan apapun di rumah itu selain les bahasa Arab gitu. Memang ini ujian yang luar biasa, bikin rada shock gitu kan teman-teman, karena ini di tahun pertama aku hijrah kejadiannya gitu teman-teman. Dan aku tidak pernah berpikir dan terbesit sedikit pun bisa sampai seperti ini gitu teman-teman. Terus setelah kami sudah jelaskan dengan adab yang baik, dengan sopan santun ramah, warga tetap kayak nyolot gitu teman-teman, masya Allah ya. Mungkin mereka belum mendapatkan hidayah, semoga diberikan hidayah sama Allah. Jadi mereka tetap yang periksa semua buku kami, lalu memaksa untuk kami membuka cadar. Ya jelas kalau itu kami menolak. Terus mereka meminta kami untuk menandatangani, membuat surat perjanjian bahwa kami tidak melakukan apa-apa di sini, hanya sebatas untuk les bahasa Arab. Dan kami diminta untuk mengumpulkan identitas masing-masing. Masya Allah, saking nggak percayanya ya. Kadang kami berpikir seperti ini teman-teman, kenapa ketika ada suatu rumah yang isinya wanita-wanita yang berpakaian seksi gitu, warga biasa aja, nyantai-nyantai aja gitu, nggak ada berpikiran apa atau membuat kekacauan, kegaduhan seperti yang kami alami gitu ya. Tapi kenapa ketika wanita-wanita bercadar ini berkumpul menjadi sebuah fitnah gitu loh. Sebenarnya yang menjadi fitnah itu kan wanita yang membuka aurat ya, yang pakaiannya seksi itu kenapa dibiarkan gitu kan. Tapi tidak dianggap aneh gitu, tidak dianggap, bilangnya anggapnya lumrah lah ya gitu, pakaian seksi. Tapi kenapa kami yang menutup aurat, yang menjaga aurat, yang mentaati perintah Allah gitu kan. Ini
manusia sepertinya risih gitu loh. Aneh kan? Terus mereka bilang, wanita bercadar ini kegiatannya harus seperti ini katanya. Kenapa harus pakai les bahasa Arab? Loh, itu hak kami kan, dan itu kewajiban memang bagi kami, bagi umat muslim untuk menuntut ilmu. Nggak cuman bahasa Arab aja, banyak loh ilmu dalam syariat Islam yang kita belum tahu, yang kita harus pahami dan harus pelajari sebenarnya. Cuma karena mayoritas di antara kita ini sulit, Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka gitu, hingga tidak terbukalah hati dan pikiran mereka untuk mau menuntut ilmu dan ilmu syariat secara mendalam. Padahal menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat muslim, ya kan teman-teman. Nah teman-teman, sekian cerita dari aku, semoga videonya bermanfaat. Itu pengalaman aku yang luar biasa. Semoga dari video ini ada manfaat buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian punya komunitas atau mau bikin majelis ilmu gitu ya, perkumpulan wanita bercadar untuk menuntut ilmu syariat, entah itu les bahasa Arab, les tahsin, atau kajian-kajian gitu, sebaiknya dilakukan di masjid dan sudah izin kepada Pak RT gitu ya, seenggaknya punya izin tertulis gitu, agar tidak menimbulkan fitnah. Karena setiap manusia ini berpikirannya kadang tidak logis ya teman-teman gitu. Jadi kita sebagai orang yang sudah memiliki ilmu lah, setidaknya kita gunakanlah adab gitu. Maksudnya udah biarinlah orang mau berkata apa, yang penting kegiatan kita positif dan kita lakukan di masjid aja, jangan di rumah, walaupun itu rumah kita sendiri. Karena kita tidak bisa menutup semua mulut orang yang menghujat dan menghina kita. Nanti kita disangka membuat perkumpulan teroris lah, membuat bom lah, atau yang negatif-negatif. Jadi sebaiknya dilakukan di masjid aja dan izin kepada yang mengurus masjid dan Pak RT setempat gitu teman-teman. Barakallahu fikum, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Semoga video ini bisa bermanfaat juga untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.